Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua sahabat SMS Official Sidamuli 8991. Kali ini saya mau menyapu halaman rumah setelah teras ini. Sekarang yang sebelah terasnya, ya biasa kalau sore itu kan dedaunan. Wah, bawahnya namanya banyak kayak gitulah ya teman-teman ya. Kalau nggak tiap hari ya memang kadang kalau lagi males sih ya paling-paling 3 hari sekali gitu. Nggak mungkin kalau saya ngelakuin itu tiap hari gitu. Soalnya bagaimana saya melihat gitu ya, melihat dedaunan atau sampah-sampah yang dari dedaunan itu saya sapuin nih gitu teman-teman. Kalau sudah 3 hari ya udah cukup lah. Kalau udah cukup, kalau lagi suasana seperti ini nggak anginnya nggak terlalu banter gitu ya. Biasanya lagi musim kemarau, dari pekarangan sebelah itu tuh, sebelah jalan, waktu masih rindang banyak pepohonan, wah banyak banget di sini sampah dedaunan teman-teman. Tapi kali ini saya dedaunnya nggak terlalu banyak, tapi cukup lumayan gitu teman-teman ya. Jadi saya tiap hari pekerjaan rumah juga ya alhamdulillah bisa mengerjakan gitu, membantu dan meringankan beban istri. Dan ini juga di jalan runtahnya atau sampah dari dedaunan juga cukup lumayan gitu ya. Jadi saya sapuin. Dan ini juga ada banner ini yang terlepas dari tiangnya atau sakanya. Jadi ya saya singkirkan terlebih dahulu, ditaruh di sini dulu di depan rumah. Nanti juga kalaupun ada yang punya nanti ya bisa dikembalikan gitu. Saya simpan dulu karena itu terlepas talinya itu. Dan setelah ini juga nanti kalau runtahnya atau sampahnya sudah sebelah samping rumah, nanti saya kumpulin, nanti dibakar ya. Terima kasih buat juga teman-teman yang selalu mensupport channel saya ini. Terima kasih banget. Bagaimanapun juga kalianlah yang bikin channel ini bisa berkembang. Semoga teman-teman dimanapun teman-teman berada ya selalu diberikan kesehatan, kelancaran, sehat lahir dan batin, lancar rezekinya, berkah dan barokah. Karena dari itu SMS Official Sidamuli selalu tidak kurang dan tidak lebih selalu mendoakan buat teman-teman semuanya yang selalu mendukung, mensupport channel saya ini. Terima kasih dan terima kasih banyak sekali. Di suasana kampung alam pedesaan kali ini memang di kampung halaman, yaitu tergantung masing-masing orang ya. Kalau kita tinggal gitu, kalau saya suasana sih tinggal di kampung gitu. Kalau bagi anak-anak perantauan, ya bagaimana kita tinggal, di mana saja kita tinggal. Kalau memang kita punya aktivitas, tentunya ya betah-betah saja ya teman-teman ya. Jadi apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita dibikin betah aja, dibikin enjoy saja dalam kehidupan ini teman-teman. Karena betah dan tidaknya kita hidup di suatu tempat itu tergantung suasana hati kita pula, suasana pikiran kita pula. Kalau suasana hati kita dibikin adem ayem gitu ya, dimanapun kita tinggal ya tetap merasa adem ayem, enjoy gitu teman-teman. Dan setelah itu juga kalaupun kita sudah tidak betah misalkan tinggal di perantauan dan kita sudah cukup punya modal, misalkan kita pulang kampung ya, kita buka usaha di kampung seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau saya sih sudah tidak merantau lagi. Terakhir saya merantau itu tahun 2018 ya.
2018 waktu itu saya merantau di Palembang, ya namanya juga nguli ya. Pekerjaan saya itu dari saya masih remaja ya, remaja cukup ke atasnya itu apa, dewasa lah ya. Saya itu pekerjaannya ya namanya nguli ya, nggak bisa saya ceritain panjang lebar di sini teman-teman ya. Yang terpenting pekerjaan apapun yang kita lakukan setiap hari, asal itu halal ya kita kerjakan saja. Pengalaman di nguli bangunan itu juga ya lumayan cukup lama, saya puluhan tahun. Dan saya juga pernah mengalami kehidupan lebih dari itu juga ada ya. Pernah saya juga dari tukang rongsok juga pernah waktu itu juga masih apa ya, masih kerja di pabrik di PT pada saat itu teman-teman. Dan pulang kerja dari pabrik ya saya juga ngumpulin barang-barang bekas gitu. Pernah saya jadi tukang rongsok gitu. Jadi semua pekerjaan yang saya kerjakan itu yang terpenting halal ya kita kerjakan, nggak usah gengsi ya gitu. Dan saya juga pernah ngalamin jadi pedagang es keliling ya, es keliling. Waktu itu es keliling namanya es doger. Mungkin teman-teman nggak asing ya dengerin apa namanya itu es doger. Dulu saya pernah bekerja atau jualan jadi es doger, jualan es doger itu ya. Alhamdulillah waktu itu juga tiap hari jualan es, pakai gerobak itu dorong gitu, itu tiap hari. Bahkan jalannya saja pun saya bisa dihitung kalau setiap harinya itu, kalau dari berangkat dari rumah nyampe balik ke rumah lagi itu bisa puluhan kilo teman-teman. Tapi itu yang saya lakukan supaya apa, supaya mental saya ini sejauh apa, sedalam apa kekuatan mental saya gitu mengalami atau menjalani kehidupan di dunia ini yang serba memang ujian ya teman-teman. Itulah saya yang pernah saya alami gitu teman-teman ya. Kita berbagi cerita pula ya, bagaimana teman-teman mengalami apa saja ya. Yang terpenting pekerjaan kita yang terpenting kan halal dan menjadikan keberkahan tersendiri. Dan saya juga pernah ikut apa ya, jadi kenek bis juga pernah saya itu alami. Di tukang ngamen juga pernah saya ngalamin tukang ngamen itu ya, namanya juga jual suara kan, ngamen ya paham lah ya, tukang ngamen gitu. Dan waktu itu lagu yang sering saya nyanyikan itu lagu pop begitu. Pop lawas ya, yang sering saya nyanyikan itu dari almarhum Bang Rinto Harahap, Ayah itu satu. Dan yang kedua lagu popnya itu dari Bang Ebit KAD juga, Titip Rindu Buat Ayah. Itu dua lagu itu aja yang aku nyanyikan setiap aku ngamen. Ya pengalaman jadi tukang ngamen juga ada sisi senangnya, ada sisi enggaknya, namanya juga kehidupan teman-teman ya. Jadi kalau saya melihat tukang ngamen ya saya juga ngalamin nih gitu ya. Kita punya rezeki ya kita kasihlah kepada tukang ngamen yang sering datang ke rumah kita gitu. Ini rumah saya juga sering banget tukang ngamen itu datang ke sini gitu. Meskipun ya ganti-ganti orang ya gitu, ataupun orang itu juga gitu ya, sering banget teman-teman. Tapi ya saya memang pernah mengalami hal yang sama ya. Kalaupun memang saya ada rezeki ya memang dikasih gitu. Kalau pas sayanya nggak ada di rumah ya mungkin anak saya yang ngasih gitu. Karena itu saling menghargai gitu, saling merasakan bagaimana pahitnya hidup di dunia ini gitu. Tapi ya namanya sekalipun pahit kehidupan di dunia ini, kita ya pelajari terus, kita bersyukur gitu, karena tidak ada sesuatu kebahagiaan tanpa ada pengorbanan, seperti itu teman-teman ya. Itu satu. Dan yang kedua bahwa kehidupan di dunia ini itu memang serba segala ujian. Apapun ujian kita, tetap kita harus bisa
mempunyai 3 sifat: rasa, rumangsa, dan kerasa. Rasa syukur kita kepada Sang Pencipta, rumangsa kita sebagai hambanya, sebagai makhluknya. Bagaimana caranya rasa syukur kita kepada Sang Pemilik hidup, itu juga tergantung masing-masing orang lah, bukan harus diceritain di sini gitu ya, individu lah ya, privat. Yang terpenting rasa syukur kita tuangkan dalam keseharian kita ya, dan tidak perlu dipanjang lebarin kalau cerita di sini. Saya bukan ahlinya di bidang keagamaan ya teman-teman, ini hanya sekedar kita berbagi kisah, kita berbagi cerita teman-teman. Satu hal lagi juga, yang namanya kita ngamen. Nah, ini kan pengalaman saya. Ya memang asik sih, kita hafal lagunya, kita bisa main gitar gitu. Pada saat itu memang waktu itu saya bisa main gitar, tapi kalau sekarang ini waduh, udah kaku tangannya kalau untuk main gitar gitu. Tapi kalau untuk lagu-lagu lawas nostalgia ya saya masih ingat lah ya, yang hafal-hafal saja. Dan pengalaman yang paling terakhir yang mungkin tidak juga saya ceritakan di sini panjang lebar ya, saya pernah menjadi seorang pejalan kaki ya, tapak tilas kayak gitu. Pernah mungkin ya, Anda pernah dengar yang namanya pejalan kaki atau tapak tilas, itu juga pernah saya alami. Itu juga cukup lumayan lah ya, tapi juga nggak bisa saya ceritakan di sini teman-teman ya, lain waktu saya ceritakan. Oke teman-teman, di suasana kampung alam pedesaan ini, inilah tempat saya. Bagaimana kita harus bisa merawatnya di mana kita berada. Ini tempat kita ya, kita rawat gitu dengan sebisa kita gitu. Kita bisa bantu istri kalau kita memang sudah berkeluarga gitu, pekerjaan rumah. Dan juga kita bisa ngomong anak-anak kayak gitu. Pada saat terakhir 2018 saya terakhir merantau itu, dan sebenarnya saat ini juga saya kepingin pergi lagi, merantau lagi, tapi sudah tidak boleh sama istri, tidak diizinin lagi sama istri. Sudah cukup diam di rumah, pekerjaan di rumah juga numpuk gitu, lebih banyak gitu. Jadi akhirnya pada saat itu ya aku belajar sama istri saya itu menjahit di sini, membantu menjahit gitu. Ya belanja keperluan jahitan, pekerjaan jahitan kan banyak lah ya. Jadi sudah nggak bisa kemana-mana lagi, jadi tetap diam di rumah dan bisa bikin konten lah ya untuk sampingan nantinya. Ya mudah-mudahan dengan channelnya ini berkembang dan bisa menghasilkan. Ya alhamdulillah sih sudah menghasilkan gitu. Saya tinggal satu, kita menunggu dari sananya gitu ya. Mudah-mudahan lah ya, dukung terus channel ini. Walaupun sudah ada hasilnya, tapi maksudnya hasil dolarnya itu sudah kelihatan ya. Jadi ya terus tetap dukung channel ini, supportnya. Terima kasih buat teman-teman ya, sehat selalu. Dan semoga saya bisa memberikan video-video yang mungkin bermanfaat, yang mungkin bisa menghibur gitu, atau mungkin bisa ada tuntunannya gitu ya. Yang terpenting adalah SMS Official Sidamuli itu tidak harus video-video pribadi terus tidak ya, ini campuran juga ada ya. Karena SMS itu maknanya daripada sahabat media sosial ya, jadi berbagai video-video yang mungkin saya suka saya up. Terima kasih teman-teman untuk semuanya. Semoga semua teman-teman selalu sehat, lahir dan batin, berkah dan barokah, dan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan jangan pernah berhenti belajar untuk Indonesia yang lebih baik, karena belajar itu berbagai kehidupan ya. Karena kehidupan di dunia ini adalah penuh dengan pelajaran. Karena itulah kita terus belajar sedikit-sedikit memahami makna daripada suatu kehidupan.
Dan untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada, saya ucapin banyak-banyak terima kasih sekali lagi atas kalianlah channel ini bisa dikatakan berkembang ya. Alhamdulillah saya ucapin. Dan dengan berkembangnya channel ini, saya sendiri juga ya merasa ada kebahagiaan tersendiri. Dan juga semoga bisa untuk kebutuhan yang lainnya, karena suatu cita-cita saya adalah bila mana terus berkelanjutan, maka saya punya satu cita-cita dalam media ini. Kalaupun sudah menghasilkan dikatakan ya lebih daripada cukup, maka akan menjadi jalinan kasih. Itu saja cita-cita saya. Doakan saya, semoga saya bisa sehat selalu lah ya. Kita saling mendoakan sehat, bisa saya bikin konten-konten yang bisa ada manfaatnya, baik secara pribadi video-videonya maupun campuran yang lain. Yang terpenting buat teman-teman pula, jangan lupa bantu terus dengan dukungan teman-teman, dengan doa, dengan subscribe, like, komen, dan share-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.